Dalam tahun-tahun terakhir ini, dunia pengobatan mengalami pergeseran pola. Bila sebelumnya cara medis konvensional menjadi pemimpin pasar, kini metode pengobatan alternatif banyak dilirik orang. Apalagi bila ditambah spirit atau motivasi keagamaan, seperti metode Tibun Nabawi. Maka klinik, suplemen, dan alat pengobatan non-medis konvensional pun menjamur di pasaran, tak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Selain Tibun Nabawi, metode pengobatan alternatif yang juga dilirik adalah TCM atau pengobatan tradisional Cina. Bila Tibun Nabawi yang sebenarnya mengacu pada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka TCM mendasarkan pengobatan pada 4 unsur yang diyakini ada pada diri manusia. Nah, buku yang ada di hadapan Anda ini memadukan kedua metode pengobatan di atas dengan jurus utama Tibun Nabawi berupa bekam. Penulis memperkaya metode pelaksanaan bekam dengan memadukan cara ala TCM. Semoga ikhtiar penulis dalam menghadirkan buku ini menjadi sumbangsih berharga bagi dunia pengobatan tanpa membedakan pengobatan mainstream atau alternatif, karena penyembuhan itu datangnya dari Allah. Buku Bekam Sinergi ini adalah buku tentang bekam yang ditulis secara lengkap dan pendekatannya unik sehingga tidak layak dilewatkan. Di antara referensi-referensi bekam yang saya miliki, buku ini termasuk yang lengkap, praktis, dan ilmiah. Dalam buku ini, Dr. Ahmad Ali Ridho menuliskan bekam sebagai ilmu praktek pengobatan yang dikaji secara luas, teliti, dan hati-hati. Landasan yang dipakai adalah konsep Tibun Nabawi, kedokteran konvensional, dan pengobatan tradisional Cina atau TCM. Dengan terbitnya buku ini, maka insya Allah kita telah maju selangkah lagi dalam mengembangkan terapi bekam di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Para pembaca buku Bekam Sinergi yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersyukur pada Allah SWT bisa bertemu para pembaca sekalian, dan saya sangat berterima kasih kepada penerbit Aqwam Media yang telah memfasilitasi untuk bisa melakukan pembuatan video Bekam Sinergi yang harapannya buku ini bisa memberikan manfaat yang konkret kepada umat terkait dengan bagaimana kita memberikan sebuah terapi bekam kepada pasien-pasien atau kepada keluarga kita. Baik, yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah bahwasanya Bekam Sinergi ini muncul dari sebuah gagasan bagaimana kita mensinergikan ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya ini, yang berawal dari bekam itu sendiri yang merupakan warisan Nabi SAW, sebagaimana dalam beberapa hadis yang disampaikan kepada kita. Salah satunya adalah afdhulu ma tadawaitum bihil hijamah, yang artinya pengobatan yang paling ideal yang kalian lakukan adalah dengan berbekam atau hijamah. Kemudian ada beberapa hadis yang lain yang disampaikan oleh beliau. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah minum madu, yang kedua adalah sayatan pisau bekam, yang ketiga dengan pengobatan menggunakan alkai. Namun Rasulullah SAW menyampaikan wa ana anha umati anil kai, beliau melarang umatnya untuk melakukan pengobatan dengan alkai. Pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan beberapa hal yang nantinya menjadi sebuah ciri khas atau sebagai panduan kepada kita semuanya. Ketika dahulu Rasulullah menyampaikan metode, ya, sebuah metode yang disampaikan oleh beliau berarti metode yang sangat luar biasa yang kita imani, karena apa-apa yang beliau sampaikan selalu benar. Maka
bekam merupakan salah satu dari metode pengobatan Nabi. Jadi metode, cara, bukan sebuah kedokteran Nabi, bukan, tapi metode At-Tibbun Nabawi itulah metode pengobatan Nabi. Maka metode ini mari kita ilmui dengan beberapa pendekatan. Yang pertama dengan menggunakan TCM atau Traditional Chinese Medicine, yang kedua dengan ilmu kedokteran modern yang berkembang sampai saat ini. Nah, persoalan yang ada pada kita semuanya umat Islam saat ini di Indonesia adalah kita ini mengenal ilmu kedokteran, yaitu ilmu kedokteran modern atau kedokteran barat yang sampai kepada kita. Jadi masyarakat kita taunya adalah ilmu kedokteran itu ilmu kedokteran barat, karena sistem kesehatan yang kita pakai adalah sistem kesehatan menggunakan pendekatan medis barat, ya. Padahal kalau kita melihat bekam itu berawal dari pengobatan tradisional yang sudah muncul, sudah ada sebelum zaman Nabi SAW diutus sebagai Rasulullah, ya. Jadi bekam itu adalah metode pengobatan tradisional yang sudah ribuan tahun yang lalu dilakukan oleh umat manusia. Tapi yang menjadi motivasi bagi kita adalah kenapa Rasulullah memberikan sebuah anjuran, ya, kita ini melakukan sebuah pengobatan bekam. Maka dari apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian dahulu orang-orang dahulu menggunakan bekam ini untuk pengobatan, kemudian sekarang ada kedokteran modern, maka disinilah kita mencoba bagaimana mensinergikan, ya, cara pandang yang ada ini, bagaimana kita bisa menjelaskan, ya, bagaimana nanti mekanisme kerja bekam ini dan bagaimana aplikasi atau manfaat bekam ini kepada kita semuanya, sehingga harapannya ketika kita melakukan sunnahnya Nabi SAW ini, kita didasari atas keilmuan yang bisa memperjelas kemanfaatan yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu nanti insya Allah kita akan peragakan, sehingga harapan kami para pembaca bisa melihat bagaimana proses bekam itu nanti, bagaimana pemanfaatannya kepada kita semuanya, lebih mengarah kepada sebenarnya nanti kita bisa melakukan di lingkup keluarga kita ketika kita ini sakit nanti bagaimana. Karena kalau kita lihat dari kacamata tradisional, sebenarnya kebanyakan penyakit itu memang berasal dari faktor luar, ya, sehingga pengobatan bekam ini sebenarnya sangat-sangat bisa kita andalkan untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang biasanya awal-awal muncul, ya, seperti orang merasakan masuk angin, ya, badan terasa tidak enak, meriang, ya, kemudian kepala pusing, ya, demam dan menggigil dan seterusnya. Itu sebenarnya ranah bekam untuk tindakan pengobatan penyakit yang ringan itu sangat-sangat diperlukan, sehingga kami bisa berharap bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada para pembaca sekalian, sehingga ketika membaca buku ini bisa langsung diaplikasikan, ya, yang ringan misalnya dengan bekam kering atau bekam api atau bekam luncur. Kemudian untuk nanti yang bekam basah, ketika para pembaca itu memang sudah pernah mengikuti kursus, maka silahkan dipraktikkan. Mungkin ada beberapa yang berbeda, maka nanti bisa dibaca di buku ini atau dilihat pada video yang terapi bekam basah yang akan kita peragakan. Saya kira gitu, kita masuk ke bagaimana kita mempraktikkan masing-masing metode tersebut. Sebelum dilakukan bekam pada seseorang, maka diperlukan langkah diagnosa untuk mengetahui kondisi pasien, sehingga keluhan sakitnya diperlukan tindakan bekam atau tidak. Yang pertama kali dilakukan seorang terapis, yaitu menanyakan keluhan apa kepada pasien. Sehingga akan dilakukan diagnosa pasti gabungan antara sistem pengobatan barat dan sistem pengobatan timur. Menurut pakar pengobatan Nabi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam bukunya disebutkan bahwa bekam sangat baik untuk kasus-kasus darah yang bergejolak. Mengenai darah yang bergejolak ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan darah yang bergejolak adalah tekanan tensi darah yang tinggi.
Ya, kita dapatkan tekanan darah ya pasien kita ini 120/80 sehingga merupakan tekanan darah yang optimal secara kedokteran barat. Secara kedokteran konvensional atau kedokteran modern. Maka kita bisa lakukan pemeriksaan ya dengan kedokteran timur atau TCM. Yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan perabaan, melakukan palpasi namanya, palpasi atau meraba nadi pasien ya. Untuk mengetahui darah bergejolak, selain dengan tensi tekanan, juga dilakukan perabaan pada nadi pasien atau dikenal dengan istilah palpasi dengan meraba di sini arteri ada radialis. tiga area ya, tiga area utama ya. Yang pertama pada jari telunjuk, yang kedua pada jari tengah, yang ketiga pada jari manis kita ya. Untuk panduan yang sangat bisa kita sampaikan kepada pembaca sekalian, meskipun kita masih awam dalam ilmu kedokteran, para pembaca bisa merasakan denyut nadinya kuat atau tidak ya. Kemudian isinya bagaimana, isinya penuh atau tidak. Nah, ini yang menjadi patokan kondisi darah pasien atau calon pasien yang akan kita pegang. Kita juga bisa mendiagnosanya dengan diagnosa lidah. Apabila didapati lidah memiliki warna merah, maka kondisi ini aman untuk dilakukan pembekaman. Sedangkan untuk pasien dengan warna lidah yang pucat, tekanan nadi yang lemah dan tidak berisi, maka kondisi seperti ini tidak dapat dilakukan pembekaman. Maka sebelum dilakukan pembekaman, diperlukan diagnosa sinergi antara ilmu kedokteran barat dengan ilmu kedokteran timur atau Cina, dengan mengetahui tekanan tensi darah, tekanan urat nadi, dan kondisi warna lidah. Untuk melakukan pembekaman diperlukan peralatan yang mendukung seperti gelas kop dan pompanya. Diusahakan setelah disterilkan terlebih dahulu sebelum dipergunakan terhadap pasien dengan menggunakan alat sterilisator. Kemudian alat disimpan di tempat tertutup dan pengambilannya pun dengan menggunakan korentang untuk mencegah kontaminasi kuman atau bakteri. Tidak terjadi kontaminasi terhadap peralatan yang diperlukan diantaranya adalah korentang set, 6 pan stainless, alat kesehatan atau di toko-toko kita pakai untuk nanti menata kop-kop yang kita pakai, atau apa itu, ada scalpel, ada pisau, ada pompa bekam ya, bisa nanti kita letakkan di sini. Pisau bedah dengan nomor 15, scalpel atau 6 footer dengan gagang nomor 3. Di dalam pembekaman diperlukan sebuah tindakan antisepsis, tindakan untuk menghindarkan pasien. Ini kita usahakan satu arah idoniodin atau banyak pembekaman ya. Kemudian di antara instrumen yang diperlukan adalah papidon iodin dengan berbagai merek di pasaran. Dengan berbagai merek yang ada di pasaran, silahkan kita pakai dengan merek-merek yang ada. Kemudian kita pakai alkohol 70% sebagai antiseptik dan disinfektan. Sebagai desinfektan. Nirbeken atau bengkok. Tromol kasa untuk menyimpan kain kasa untuk mengelap darah. Menyimpan kasa yang sudah kita sterilkan ya.
Kasa ini yang kita pakai nanti sebagai alat untuk mengusap darah atau mengelap darah yang biasanya bisa minyak zaitun atau minyak herbal, herbal yang lain, ya. Masker untuk perlindungan diri, kita lakukan perlindungan. Ini kop kaca untuk pembekaman api dan bisa digantikan dengan menggunakan gelas. Bekam api, ya. Bentuknya juga khusus dan memang didesain untuk dilakukan pada terapi bekam api, ya. Tapi para pembaca sekalian bisa mengganti dengan yang lainnya, misalnya gelas atau apapun yang bisa memvakum, yang bisa kita pakai api, yang nanti bisa dilakukan pemvakuman pada tubuh yang sakit tersebut. Dan bak instrumen berisi sarung tangan yang sudah disterilkan. Sudah disterilkan, ya. Kita simpan pada namanya bak instrumen, ya. Bak instrumen ini bisa dipakai untuk menyimpan berbagai macam alat yang sudah disterilkan, ya. Ini di sini kita pakai untuk menyimpan sarung tangan atau handscoon. Bekam kering memiliki manfaat untuk mengatasi masalah kesehatan sederhana seperti meriang, demam, kecapean, masuk angin, dan keluhan-keluhan nyeri lainnya. Pertama, borehkan minyak herbal di kanan kiri tulang belakang yang merupakan jalur angin. Tentunya juga sama di kanan kiri tulang belakang, ya. Di kanan kiri tulang belakang, Atau bisa juga langsung pada titik-titik tubuh yang dikeluhkan, tetapi bukan di titik-titik terlarang seperti leher bagian depan, lipatan-lipatan tubuh, serta daerah-daerah panca indera. kita lakukan penarian, kemudian kita gerakkan Sebelum kopnya, bekam ya. kering dilakukan, diperlukan tindakan bekam luncur, yaitu dengan cara menggerak-gerakkan kop bekam dengan gerakan ke atas dan ke bawah di sisi kanan kiri tulang belakang. Yang ini memiliki fungsi untuk menaikkan energi dan darah ke permukaan tubuh serta menaikkan sistem imunitas tubuh, sehingga akan timbul warna kemerahan pada kulit. Penarikan dia akan terasa nyaman. Kita tidak menganjurkan pengekopan, penarikan yang ke kanan dan ke kiri, karena di sini ototnya terlalu tipis sehingga malah sakit, ya. Pertimbangan yang pertama itu masalah otot. Pertimbangan yang kedua, kita ini fokus pada jalur di mana masuknya angin, ya. Sehingga ketika biangnya penyakit itu adalah angin, bisa kita sedot, maka otomatis gejalanya dengan izin Allah akan berkurang, ya. Setelah itu baru dilakukan bekam kering di titik-titik organ utama di kanan kiri tulang belakang. Kita lakukan pemasangan kop-kop pada titik-titik utama, ya. Ya, misalnya ini adalah titik yang sudah kita kenal, yaitu dengan nama kahil. Ini namanya katifain, kedua bunda, ya. Kemudian kita lakukan pengekopan pada titik-titik organ utama. Baik, seperti ini. Jadi ini ada kita lakukan di kanan kiri tulang belakang. Kalau secara konsep TCM alasannya ini adalah jalur masuknya angin. Kalau secara konsep medis, maka titik-titik ini adalah titik-titik keluarnya saraf menuju ke organ, ya. Contoh misalnya ini adalah titik yang setinggi dengan segmentasi paru-paru, ya. Dia setinggi vertebra torakal ketiga misalnya. Maka titik ini untuk menstimulasi organ paru-paru. Ya, demikian juga bawahnya. Ini adalah titik-titik organ, ya. Jadi kalau secara konsep TCM alasannya ini adalah jalur masuknya angin, secara konsep medis ini kanan kiri tulang belakang ini adalah tempat keluarnya saraf-saraf yang menuju organ tubuh kita. Kita lepaskan. Setelah selesai, bersihkan tubuh pasien dan akan terlihat pori-pori kulit pasien terbuka. Kita bisa melihat di sini ketika kita lakukan pengekopan, maka pori-pori akan terbuka, ya. Ini bisa kita lihat, ya. Pori-porinya lebih besar dari yang tadi. Maka ini adalah efek
dari bekam kering adalah dia membuka pori-pori dan menarik unsur angin yang dia masuk ke dalam tubuh kita. Karena secara konsep teori kedokteran timur, angin dia akan bersemayam di bawah kulit atau subkutis ya. Dari kedokteran modern menyampaikan subkutis, kalau TCM menyampaikan area Cowley. Jadi area yang di bawah kulit ini adalah tempat bersemayamnya angin. Nah, kenapa dilakukan pengekopan? Karena kita ingin mengeluarkan angin dari bawah kulit ya, sehingga kita lakukan pengekopan, pori-porinya terbuka dan anginnya tersedot keluar. Bekam api adalah salah satu teknik dalam buku bekam sinergi karena memiliki keistimewaan yang tidak bisa dilakukan dengan bekam kering atau bekam basah. Bekam api tidak diperlukan tindakan sterilisasi standar karena tidak ada tindakan invasif, hanya dilakukan pemburihan minyak dan pengekopan saja. Kita ini sebagai seorang terapis atau melakukan tindakan pelayanan, maka tentunya ketika memborehkan minyak tidak boleh ujung botol ini ditempelkan kepada tubuh pasien ya. Pemborehan dilakukan di jalur kanan dan kiri tulang belakang. Bisa dikombinasi dengan pengurutan pemijatan boleh ya. Kita lakukan pemborehan ya. Untuk bekam kering, bekam api maupun bekam basah, maka jalur yang sering kita pakai adalah jalur kanan kiri tulang belakang ya. Karena jalur ini adalah jalur meridian, dalam ilmu TCM disampaikan meridian taiyang kaki kandung kemih yang merupakan jalur awal angin itu masuk. Maka segala macam keluhan angin maka selalu nanti dimulai dari jalur taiyang kaki kandung kemih, yaitu meridian kandung kemih yang dimulai dari mata bagian dalam kemudian naik ya sampai ke belakang kepala, kemudian dilanjutkan sampai tengkuk, kemudian sampai kanan kiri punggung, terus ya berakhir sampai jari kelima ya. Sehingga ketika kita itu punya keluhan masuk angin, maka yang sering dirasakan adalah mata ya, sini pening, pusing, kemudian kenceng pada leher ya, kemudian badan terasa tidak enak semua. Maka yang kita ambil nanti adalah meridian pada kanan kiri tulang belakang ya, itu yang kita anjurkan. Kemudian setelah itu dilakukan pengekopan, basahi kapas dengan spiritus atau yang lainnya. Nyalakan api, dengan cepat masukkan kapas ke dalam kop sebentar saja, kemudian tempelkan kop pada tubuh pasien. Perlu dilakukan kecepatan, hal ini untuk menghindari panas pada bibir kop ataupun gelas. Sehingga respon yang diharapkan ketika kita lakukan pengekopan seperti ini, maka tubuh akan merespon dengan membentuk sel-sel darah merah yang baru. Maka ketika dilakukan pembekaman, kenapa orang semakin merasa nyaman dan semakin sehat? Karena disitulah terjadi mekanisme peradangan ringan yang nantinya dia akan memberikan stimulasi kepada ginjal dan sumsum tulang untuk bisa memproduksi sel darah merah yang baru. Sambil saya jelaskan ya, jadi kenapa bekam api? Bekam api dia secara konsep timur dia akan mengeluarkan angin, mengeluarkan unsur dingin, kemudian mengeluarkan unsur lembab ya. Yang dingin sama lembab ini tidak bisa dilakukan penarikan atau pengeluaran dengan menggunakan bekam basah.
Maka bekam api ini sebenarnya dari zaman dahulu sudah sering dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita atau nenek moyang kita. Kalau masuk angin dilakukan kop, kalau perutnya kembung dilakukan pengekopan, kan seperti itu. Jadi mekanismenya lebih mengarah mengambil unsur lembab dan dingin. Bagaimana kita memahami unsur lembab dan dingin itu? Maka sebenarnya kasus itu sangat banyak. Ya, misalnya pada kasus-kasus nyeri pinggang, ya, habis terkena hawa dingin, kemudian pinggang terasa ngilu atau pegel, itu juga termasuk kasus hawa dingin dan lembab. Kemudian kasus misalnya bahu yang dia itu nyeri ketika dilakukan pengangkatan seperti ini atau frozen shoulder, itu juga menunjukkan kasus ya lembab dan dingin, dia membekukan meridian. Maka harus dilakukan penghisapan dan penghangatan ya. Pengekopan dilakukan maksimal 5 menit karena di area pengekopan mengalami hipoksia atau kondisi kekurangan oksigen. Bekam api secara konsep pengobatan Cina akan mengeluarkan angin, mengeluarkan unsur dingin, dan mengeluarkan unsur lembab yang tidak bisa dilakukan dengan bekam basah. Untuk memahami unsur lembab dan dingin, di antara tandanya adalah timbulnya rasa pegal-pegal di ruas-ruas tubuh. Bekam api ini bisa diulang sampai 5 kali pengekopan. Sebelum melakukan pembekaman, terapis wajib menjalankan standar pengamanan untuk menghindari dari virus atau bakteri dengan memakai masker dan sarung tangan, serta medan bekam perlu dilakukan tindakan asepsis untuk sterilisasi, yaitu medan bekam diusap menggunakan alkohol 70% satu arah. Ini kita usahakan satu arah karena kita tidak akan mengusap lagi. Kemudian setelah itu diusap menggunakan povidone iodine. Baru kemudian dilakukan pemborehan dengan menggunakan minyak herbal. Ini dilakukan supaya tubuh pasien licin dan mengurangi rasa perih pada pasien. Ini fungsinya supaya daerah yang akan kita lakukan pengekopan ini dia ada minyaknya, sehingga bekam pasien. Setelah itu baru dilakukan pengekopan pada titik-titik yang kita inginkan, seperti kedua pundak dan lainnya. Namanya kahil, kemudian katifain atau Sambil menunggu medan bekam siap untuk dibekam, disiapkan pisau bedah untuk melakukan torehan pada medan bekam. Ini adalah metode yang menyentuh apapun ya. Kita harus kembalikan lagi boleh, atau kita letakkan dia dengan posisi yang menggantung ya. Dan usahakan mata pisau tidak menyentuh apapun. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar alat tetap steril. Apabila di saat pengekopan didapati warna hitam, maka hal itu adalah salah satu tanda terbaik untuk dikeluarkan darahnya dengan dilakukan pembekaman. Bekam basah tentunya boleh-boleh saja, karena bekam basah indikasinya sampai di dalam tubuh kita ya. Baik, ini cukup, bisa kita lepas. Ya, kita letakkan semuanya dulu ya. Kalau ada minyak yang kira-kira nanti dia bisa kemana-mana, maka kita bersihkan dulu. Tahapan penorehan ini ya, kita pakai metode. Tahap selanjutnya adalah dilakukan penorehan dengan cara menorehkan pisau bedah mengikuti serat kulit. Hal ini dimaksudkan agar tidak meninggalkan bekas luka yang permanen pada tubuh pasien.
Baik, kita lakukan penorehan ya. Torehan tidak boleh dalam-dalam dan hanya dilakukan dengan tipis. Terapis perlu memberitahukan dan meminta izin kepada pasien yang akan dilakukan penorehan. Kemudian pasien didoakan. Bacakan doa untuk kesembuhan ya. Athibatsa robbanas isfi antas syafi la sifa ila sifa'uwa sifa alla yughadiru saqama. Serat yang ada pada pundak adalah menyerong ke bawah, kanan dan kiri. Ke sana. Kanan kiri ya. Ini agak berbeda karena kita bisa pakai seperti ini ya. Kita mulai ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang katifan dia seperti ini. Katifan Pada punggung menyerong ke bawah kanan bila berada di sebelah kanan tulang belakang, dan ke bawah kiri bila berada di sebelah kiri tulang belakang. ya, ini juga ke samping. Kita usahakan sayatan setipis mungkin dan tidak boleh ada sayatan tunggal. Sedangkan di bagian pinggang seratnya adalah mendatar. Cukup setengah senti. Untuk area pinggang maka dia mendatar ya. Ya, seperti ini dia mendatar. Untuk arah leher dia ke bawah. Setelah tertoreh, baru dilakukan pengekopan kembali dan tunggu sampai darah keluar dengan maksimal, dan hanya boleh dilakukan selama 5 menit. Kita lakukan pengekopan kembali pada area yang sudah kita lakukan penorehan ya. Kita usahakan besar kopnya sama seperti saat kita melakukan pengekopan awal. Baik, ini kita tunggu sampai keluar maksimal, yaitu tandanya ketika sudah volume darahnya tidak bertambah lagi. Ya, tentunya juga pengekopan ini juga maksimal dilakukan 5 menit ya, 5 menit. Ya, 5 menit. Ya, kita cek, terkadang ada gelas kop yang dia tekanannya berkurang ya. Kita cek. Kemudian ketika kita menunggu seperti ini maka diusahakan posisi tangan kita tidak menyentuh apapun ya. Kita posisinya bisa seperti ini ya, sambil menunggu sehingga tangan kita yang sudah terkontaminasi ini tidak menyentuh medan atau instrumen yang lainnya ya. Kita siapkan sambil menunggu, kita bisa siapkan kasa. Kasa ini kita buat di dalamnya ada kapas untuk menampung darah. Ya, untuk menampung darah seperti ini kita buat ya, supaya dia lebih bisa menampung darah. Setelah darah keluar dengan maksimal, kemudian lepas kop bekam dan bersihkan menggunakan kasa dan kapas.
Baik, ini kita perhatikan, kita bersihkan kop yang terkena darah. Ya, bisa caranya seperti ini. Saya memakai metode sarung tangan yang kita memang terkontaminasi darah, sehingga nanti kita selalu butuh 2 sarung tangan supaya lebih bersih ya. Kalau kita inginkan sarung tangan kita tidak kena darah, maka memegang kasa ini kita bisa menggunakan klem ya. Kita bisa menggunakan klem. Ya, silahkan, ini metode saja. Jangan sampai tangan kita yang menyentuh darah ini, terkontaminasi darah ini menyentuh alat yang memang dia tidak boleh terkena darah. Bersihkan area pembekaman dengan mengusapnya searah sayatan. Hal ini dilakukan supaya pasien tidak merasakan sakit. Ambil darahnya. Usahakan kita mengusap, maka usapannya searah dengan arah sayatan ya. Ketika kita mengusap, maka usapannya searah dengan arah sayatan, sehingga harapannya sayatan kita tidak begitu melebar. Ulangi pengekopan hingga keluar darah putih atau yang dikenal dengan plasma darah. Dan ini menunjukkan jika area pengekopan telah bersih dan pembekaman tidak boleh dilanjutkan. Kita ulang pengekopan lagi. Kita ulangi pengekopan lagi sampai nanti sudah keluar yang namanya plasma darah atau cairan bening yang menunjukkan kalau daerah situ, daerah yang kita lakukan pengekopan, dia sudah bersih ya. Sehingga harus kita sudahi, tidak boleh kita lanjutkan. Karena kalau kita lanjutkan, nanti yang terjadi muncullah yang namanya vesikel atau gelembung-gelembung bening yang akan terasa perih di tubuh pasien. Baik, kita lihat apakah sudah keluar plasma atau belum ya. Kita bisa cek ya, kita buka seperti ini ya. Kita mencari apakah sudah ada cairan bening yang keluar ya. Kalau belum, nanti kita bisa lakukan pengulangan sekali lagi ya. Ini belum keluar ya, kita lakukan pembersihan dulu, kemudian nanti kita lakukan pengulangan. Yang perlu kita perhatikan adalah pengekopan tidak boleh lebih dari 5 menit, karena efeknya selain hipoksia, kalau pada bekam dengan sayatan, efeknya semakin memperlebar sayatan ya, sehingga habis dibekam pasien lebih merasakan perih. Pembekaman juga boleh disudahi atau tidak boleh dilanjutkan ketika darah sudah tidak keluar lagi, meskipun darah putih belum keluar. Dan perlu diingat, tidak boleh dilakukan penyayatan ulang di tempat yang sama. Keluhan sehari-hari seperti meriang, batuk, pilek, badan pegal-pegal, dan dia bisa berkeringat, maka keadaan seperti ini bisa dilakukan pembekaman basah karena tipe masuk angin panas. Kita bisa melihat hasil sayatan kita itu terlalu dalam atau tidak, itu kita bisa melihat dari hasil torehan yang kita lakukan. Tentunya yang kita anjurkan ya, torehan yang setipis mungkin, tapi torehan yang juga dia menoreh. Jangan sampai kita setipis mungkin tapi tidak menoreh sehingga darah tidak keluar. Maka batasannya tetap
kita tolerir atau masih kita anggap wajar ketika ada bekas, tapi dengan bekas yang bekas jaringan luka yang dia tipis, ya, tipis. Contohnya seperti ini, maka masih diperbolehkan. Kalau yang lainnya terkadang tidak menimbulkan bekas, ya, itu yang lebih baik. Sayatan yang tidak diperbolehkan tentunya menghasilkan sayatan yang dia menghasilkan luka yang cukup lebar, ya, cukup lebar, sehingga nanti menimbulkan jaringan parut yang permanen. Ini kita setelah selesai pembekaman, borei bekas pembekaman dengan menggunakan minyak herbal dan jaga terkadang sterilisasinya. instrumentasi itu banyak, tapi tinggal kita milih mana yang lebih nyaman. Yang lebih nyaman bagi kita yang seperti apa. Yang penting adalah masalah kebersihan dan sterilitas, ya. Ya, seperti ini bisa kita lakukan seperti ini, ya. Ya, kita usahakan minyak itu masuk ke dalam pori-pori, ya. Selesai, dia juga harus dalam kondisi yang bersih. Kita bersihkan, ya, sisa-sisa minyak yang ada, ya. Kita harus ingat ketika kita mengusap, membersihkan, maka arahkan sesuai dengan arah sayatan, ya. Kita arahkan sesuai dengan arah sayatan, ya. Ini pembaca bisa melihat bagaimana hasil sayatan yang kita anjurkan, ya, seperti ini, ya. Jadi tidak begitu terlihat, sehingga kita minimal jadinya sekar permanen atau jaringan parut yang nantinya membekas, ya, membekas setelah habis dilakukan pembekaman, setelah sekian bulan, ya, setelah sekian waktu dia harusnya sudah sembuh, tapi ternyata tumbuh jaringan ikat. Ini yang harus kita jauhi, ya, supaya apa? Supaya bekam ini tidak menimbulkan bekas. Setelah pembekaman selesai dilakukan, maka diperlukan sterilisasi alat bekam sehingga alat bekam bebas dari kontaminasi bakteri atau virus, yaitu dengan menggunakan alkohol 70%. Proses ini disebut dengan dekontaminasi. Kita lakukan penyemprotan seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan, ya, pembersihan pada kop kita. Ya, ini baru yang namanya tindakan dekontaminasi, ya. Maksudnya apa? Kita harus secara zahir harus kop ini jadi bersih. Itu namanya dekontaminasi, ya. Kita lakukan pembersihan, ya, namanya dekontaminasi dengan desinfektan berupa alkohol. Setelah itu dilakukan proses lanjutan, yaitu proses disinfeksi dengan menggunakan rendaman klorin 5% selama 10 hingga 15 menit. Rendaman klorin diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:9. 1 bagian klorin dicampur dengan 9 bagian air. Kita rendam selama 10-15 menit. Tidak boleh terlalu lama, ya. Kemudian untuk nampan juga demikian. Kita lakukan perendaman. Jadi ini kita rendam dengan larutan klorin. Rendaman selanjutnya adalah dengan rendaman sabun atau pengkilat kaca. Dan yang terakhir yaitu peralatan bekam dibilas menggunakan air bersih, dan yang paling baik menggunakan air yang mengalir. Setelah itu alat bekam baru dilakukan penirisan. Kop tersebut sama yang lainnya seperti apa ini, pompa, ya, kemudian yang lain, instrumen yang lain ini juga harus dicuci
seperti tadi klaim yang kita pakai ya, itu juga kita. Tahap paling akhir dalam proses ini yaitu dengan dilakukan sterilisasi menggunakan sterilisator, atau bisa juga dengan melakukan perebusan pada peralatan bekam. Dan setelah itu simpan peralatan bekam di tempat yang tertutup. Inilah rangkaian pembuatan video tutorial untuk para pembaca bekam sinergi dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya bagaimana konsep bekam sinergi yang ada di buku bekam sinergi ini. Semoga menjadi sarana penyembuhan dan sebagai sarana bagaimana kita menghidupkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pengobatan yang dianjurkan yaitu menggunakan hijamah. Dari saya sebagai penulis buku bekam sinergi cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian para pembaca sekalian yang mau berkenan untuk membaca buku yang saya tulis. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata kurang lebihnya saya menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avec un cœur plein d'amour تذكرك أني مجدرج كوكو مثل رازاني أمرازتو As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allah alladhi yahdina jami'an, Allah alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Rahmat-e nitawar kar